Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Denny Kurniadi Saputra, NIM K7119293 dari kelas 4A. Di sini saya ingin mempresentasikan genetika dari tugas IPA mata kuliah IPA terapan yang telah diberikan dan ditugaskan. Yang pertama yaitu kasus tentang perebutan anak yang diselesaikan dengan mengecek persilangan golongan darah dan tes PCR. Saya mengambil contoh pada tahun 2006, seorang anak tinggal di rumah bersama orang tuanya, namun tiba-tiba ada pasangan orang tua yang ingin mengambil anak tersebut karena mengaku bahwa anak tersebut adalah anak kandung mereka. Kemudian untuk membuktikan siapa orang tua kandung sebenarnya, dilakukanlah pengecekan persilangan darah. Diketahui golongan darah anak tersebut adalah O. Orang tua pertama memiliki golongan darah dengan A, IA, IO, dan IA dan IO untuk kode jenisnya yang dijelaskan, di mana RH-nya adalah A dan O. Jadi hasil persilangan golongan darah A dan A adalah A dan O. Kemudian orang tua kedua golongan darah A dengan AB, resusnya negatif, AB dan A, kemudian B. Untuk hasil persilangan golongan darah jenis orang tua A dan AB ini, RH-nya negatif, A, AB, dan B. Maka terbukti bahwa anak tersebut merupakan anak kandung dari orang tua yang pertama, bukan orang tua yang kedua. Karena untuk meyakinkan lagi, maka dilakukanlah tes PCR. Dalam pengertiannya sendiri, PCR singkatan dari polymerase chain reaction, yaitu sebuah teknik biologi molekuler untuk memperbanyak salinan suatu daerah rantai DNA yang spesifik. Biasanya DNA ini merupakan yang ingin diteliti atau diketahui oleh pelaku eksperimen. Contohnya seperti peneliti ingin mengetahui fungsi dari sebuah gen, atau seorang peneliti forensik ingin menggunakan penanda genetik untuk cocokkan dengan DNA target pelaku kriminal. Goal dari atau tujuan dari proses PCR ini adalah untuk mencukupkan DNA target tersebut agar dapat dilihat dan dianalisis oleh peneliti. Karena seperti yang kita ketahui, DNA itu adalah nukleotida yang berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kunci dalam pelaksanaan reaksi PCR membutuhkan teks polymerase DNA template dan nukleotida blok pembangunan DNA. Keseluruhan bahan bergabung dalam sebuah tub bersama kofaktor yang dibutuhkan oleh enzim dan melewati siklus pemanasan dan pendinginan berulang yang memungkinkan terjadinya amplifikasi DNA. Langkah kerja PCR sendiri memiliki 3 tahap, yaitu denaturasi 96 derajat, kemudian annealing penempelan 55-65 derajat, dan extension yaitu elongasi 72 derajat Celcius. Kemudian soal yang kedua, perbedaan tes antibodi dan antigen dan mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibodi. Antibodi sendiri yaitu termasuk jenis pada masa ini, yaitu virus corona yang melanda masuk ke dalam tubuh dapat terdeteksi oleh sistem imunitas tubuh setelah antigen terdeteksi. Sistem imun akan memproduksi antibodi untuk memusnahkannya. Keberadaan antibodi untuk membasmi virus corona bisa dideteksi melalui rapid test antibodi. Kemudian tes antigen, salah satu zat atau benda asing, misalnya racun, kuman, atau virus yang dapat masuk ke dalam tubuh. Sebagian antigen dapat dianggap berbahaya oleh tubuh, sehingga memicu sistem imunitas untuk membentuk zat kekebalan tubuh antibodi. Reaksi ini merupakan bentuk pertahanan alami tubuh untuk mencegah terjadinya penyakit. Virus corona yang masuk ke dalam tubuh akan terdeteksi sebagai antigen oleh sistem imunitas. Antigen dapat dideteksi melalui pemeriksaan rapid test antigen. Nah, di sini dijelaskan perbedaan rapid test antibodi dan antigen, di mana nama lain dari tes antibodi yaitu tes serologi, sedangkan
Rapid test antigen itu adalah tes diagnosa cepat atau yang sering kita dengar swab. Kemudian untuk darahnya, yaitu sampel yang dilakukan oleh rapid test antibody, sedangkan sampel yang dilakukan oleh antigen atau swab itu lendir dalam hidung dan tenggorokannya. Kemudian antibodi dalam darah itu yang menjadi sasaran dari rapid test antibody, sedangkan sasaran dari rapid test antigen swab itu sasarannya adalah protein dari virus corona yang kemungkinan mengidap kepada yang dites. Kemudian untuk diagnosanya, rapid test antibody ini sebagai proses screening awal untuk rapid test antigen, identifikasi virus corona aktif atau tidak. Untuk lama deteksinya dari rapid test antibody ini membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Sedangkan tes swab itu lebih lama, 20-30 menit. Untuk keakurasian dari masing-masing tes antibody itu kurang akurat. Sedangkan untuk yang swab itu deteksinya real time, sensitivitas hingga akurasinya mencapai 80%. Kemudian tujuan dari setiap tesnya untuk antibodinya, kemunculan antibodi seseorang akibat infeksi virus corona. Kemudian tujuan dari swab, identifikasi infeksi aktif virus corona lewat deteksi protein. Yang tadi itu adalah perbedaan dari rapid test antibody dan antigen. Dan jadi pada dasarnya itu tesnya untuk tujuan pendeteksian virus yang diderita sama, tetapi untuk akurasinya terutama yang menjadi sasaran dan sampel yang dilakukan untuk tes berbeda. Kemudian mengapa tes antigen lebih diakui daripada tes antibody? Karena jika dibandingkan dengan rapid test antibody, rapid test antigen swab ini dinilai lebih akurat, yakni hingga 80-97% tadi. Alasan mengapa rapid test antigen lebih akurat dibandingkan rapid test antibody adalah karena tes ini bisa mendeteksi langsung keberadaan antigen virus corona pada sampel yang berasal dari saluran pernapasan. Sementara pada tes antibody yang dideteksi adalah keberadaan antibody dalam darah pada kebanyakan kasus COVID-19. Keberadaan antibody dalam darah pengidap COVID umumnya baru muncul pada beberapa hari atau beberapa pekan setelah terinfeksi virus. Contoh persilangan 3 sifat beda pada tanaman kacang kapri. Nah, di sini perkawinan trihibrid, yaitu perkawinan individu dengan 3 sifat beda. Saya memberikan contoh perkawinan pada tanaman kapri dengan M gen untuk warna merah pada bunga, M kecil untuk warna putih pada bunga, K untuk gen warna kuning pada biji, K kecil gen untuk warna hijau pada biji, B besar untuk bentuk bulat pada biji, B kecil gen untuk bentuk keriput pada biji. Perkawinan trihibridnya, tanaman kapri merah kuning bulat, M besar K besar B besar disilangkan oleh tanaman kapri putih hijau keriput, M kecil K kecil B kecil, menghasilkan gamet MKB besar dan MKB kecil. Kemudian fenotip pertamanya menghasilkan tanaman kapri merah kuning bulat. Individu trihibrid membentuk 8 macam gamet. Kemudian perkawinan trihibrid seperti yang kita lihat fenotipnya dan gametnya. Dari perkawinan di atas diperoleh keturunan kedua atau fenotip 2 sebanyak 64 kombinasi atau dari kelipatan pangkat 2 dari
sebelumnya. Yang kita lihat di sini kombinasi 27 kombinasi, ada yang 9, ada yang 3, ada yang 1. Kemudian perkawinan trihibrid keempat menghasilkan turunan dengan perbandingan 27 banding 9 banding 9 banding 9 banding 3 banding 3 banding 3 banding 1. Seperti yang pada sebelumnya ini, 27 banding 9 dan seterusnya. Dapat ditulis seperti ini, 1 kali 3 pangkat 3 menyesuaikan dengan pangkat yang ada, mengikuti hukum segitiga Pascal. Kemudian soal yang keempat, silsilah kerajaan Inggris yang menderita penyakit hemofilia. Di sini saya mendapatkan sebuah silsilah keluarga kerajaan Inggris yang mengidap hemofilia A atau faktornya. Putri Victoria dengan Pangeran Albert memiliki 9 anak, yaitu Frederick ketiga, Louis keempat, Leopold, dan Pangeran Henry. Di sini hemofilianya, keterangan yang ada di sini, untuk yang berwarna putih itu normal, artinya tidak mengidap hemofilia. Untuk yang kotak berwarna biru itu mengidap hemofilia untuk laki-laki, dan yang perempuan adalah yang lingkaran berwarna biru itu yang mengidap hemofilia. Kemudian dapat kemungkinan mengidap hemofilia yang ada tanda tanyanya untuk yang kotak, untuk yang laki-laki, dan yang lingkaran adalah perempuan. Nah, seperti itu yang kita lihat di sini. Untuk dari ke-9 putra Putri Victoria dan Pangeran Albert di sini, untuk Victoria kemungkinan mengidap hemofilia, dan Alice sudah pasti mengidap hemofilia. Leopard mengidap hemofilia saat dia berumur 31 tahun. Untuk Beatrix ini putri ya, dia wanita, dia juga mengidap hemofilia. Kemudian bisa dilihat untuk silsilah selanjutnya seperti ini. Mengidap hemofilia di kerajaan Inggris seperti yang dijelaskan sesuai dengan keterangan di sini. Dari pengertian sendiri, hemofilia itu adalah kondisi kelainan darah yang sulit untuk menggumpal atau membeku karena tubuh kekurangan protein pembekuan darah. Alhasil, darah penyintas tidak dapat dihentikan apabila terluka. Ketika pendarahan terlambat ditangani, hemofilia dapat membawa penderita pada kecacatan fisik yang berujung pada kematian. Jadi, hemofilia adalah jenis dari penyakit pada peredaran darah. Penyakit ini mendapat julukan penyakit kerajaan karena pada saat itu Ratu Victoria, nenek buyut Ratu Elizabeth II, melahirkan anak ke-8-nya, Pangeran Leopold, dan seterusnya. Seperti yang dijelaskan pada silsilah keluarga kerajaan Inggris tadi. Kemudian dijelaskan seperti tadi, penyebarannya menjadi semakin luas ke kerajaan lain, seperti ke putra-putranya, saudaranya, mungkin seperti itu. Daftar pustaka yang saya ambil adalah Alat Dokter, Gingerbread, Nurhisah, dan lainnya di sini. Terima kasih, sekian dari penyampaian materi genetika yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.